Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, dosen penguji dan guru penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Makassar tahun 2020. Nah, perkenalkan, nama saya Ngurah Made Gunantare, SPD. Nah, saya di sini adalah mahasiswa peserta PPG Angkatan 4 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor peserta 20.03.203368 dan dengan NIM 20.901849515. Nah, pada hari ini, Senin, tanggal 14 Desember tahun 2020, pukul 14 WITA akan melaksanakan video praktik pembelajaran secara daring sebagai salah satu syarat uji kinerja. Nah, dalam video ini, saya mengambil materi konflik dalam kehidupan sosial. Nah, berikut ini saya tayangkan video praktik pembelajarannya. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian di rumah? Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Kalau Bapak gimana? Bapak gimana, Pak, kabarnya? Ya, Bapak juga sehat ya. Nah, kita semuanya ya, semoga dilindungi oleh Tuhan ya. Semoga dalam keadaan sehat. Ya, Pak. ingat ya. Sore, Pak. Ya, ingat ya, kalian di rumah jaga kesehatan juga. Apa namanya itu, kalau keluar rumah ingat pakai masker kalian. Ya, pakai masker. Terus kalau setelah melakukan kegiatan, ingat kalian cuci tangan. Ya. Nah, sekarang apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Udah, Pak. Ya, sudah siap ya? Pak. Nah, bagus sekali ya. Kalau sudah siap untuk belajar, nah sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ya mari kita berdoa ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, untuk kegiatan doa, silakan ketua kelasnya, Advaita, pimpin doanya. Silakan. Ya, Pak. Silakan Advaita, pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Advaita sudah memimpin doa. Nah, sekarang untuk absen ya. Untuk absen Bapak sudah mengirimkan ya link absen kepada kalian di Google Classroom ya. Sebentar, ingat ya, kalian absen di sana, buka linknya di sana ya, absen. Ya, jangan sampai lupa ngabsen kalian. Udah ngerti kan? Udah paham? Udah paham ya? Udah, Pak. Ya, bagus ya. Pak. Udah, Pak. Ya, kalau sudah absen, ingat nanti kalian kalau sudah paham ya, absen nanti ya. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita lanjut ke pelajaran ya, Bapak akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian ya, tanya dulu. Nah, apakah kalian di lingkungan sekitar kalian, apakah kalian pernah melihat orang yang berkelahi? Pernah lihat apa enggak? Pernah, Pak. Hah? Pernah lihat ya? Nah, coba siapa yang pernah? Siapa? Coba sebut namanya. Siapa yang pernah? Saya, Pak. Erlin? Coba kamu ceritakan kayak gimana itu kamu lihat. Saya pernah melihat orang yang sedang konflik di televisi. Oh, di televisi ya pernah lihat ya? Ya itu. Terus ada yang lain juga yang pernah melihat peristiwa perkelahian itu? Pernah?
Kalian ada pernah? Hah? Saya, Pak. Depa? Ya, Depa, coba Demo silakan. antar pelajar, Pak. Apa? Demo antar pelajar. Oh, demo untuk pelajar, ya bisa ya. Nah, itu pernah Depa lihat tuh ya. Nah, peristiwa-peristiwa yang kalian lihat baik di televisi kan, di lingkungan sekitar, nah itu sudah termasuk konflik kan anak. Ya, konflik perkelahian, konflik tawuran sama itu. Nah, itu namanya konflik. Nah, maka dari itu, nah materi yang kita akan bahas pada hari ini adalah tentang konflik dalam kehidupan sosial. Nah, sekarang Bapak share dulu ya materinya ya. Bapak share ini. Share dulu konflik dalam kehidupan sosial. Nah, bisa dilihat apa enggak? Bisa, Pak. Nah, ini ya. Ini materinya yaitu konflik dalam kehidupan sosial. Nah, ini. Konflik dalam kehidupan sosial, ini materi kita yang akan bahas ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, coba kalian perhatikan dulu. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian konflik. Ya. Terus yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik sosial. Ya. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi akibat-akibat konflik sosial. Dan yang keempat, siswa dapat menganalisis cara menangani konflik sosial. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, dalam mempelajari materi ini, Bapak harapkan ya, kalian tetap semangat untuk belajar ya, biarpun pada masa pandemi ini ya, biar materi-materi ini yang kita pelajari sekarang ini dapat kalian pahami ya. Nah, sekarang untuk penilaian, perhatikan biar kalian paham tentang penilaian kita yang Bapak akan lakukan selanjutnya. Penilaian itu Bapak ambil 3 jenis, yaitu jenis penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, inilah penilaian yang Bapak akan lakukan. Nah, gimana? Sampai di sini dulu, apa sudah paham kan kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa bisa dilanjutkan? Lanjutkan. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Ya, kalau gitu sekarang baru kita lanjut ke pembelajaran. Ya. Nah, anak-anak, ya, sekarang coba kalian ya amati, ya. Kalian amati gambar yang Bapak tayangkan ini. Nah, bisa dilihat apa enggak gambarnya? Bisa lihat gambarnya, bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, amati dulu ya. Nah, ini gambar ya, gambar terkait konflik di dalam kehidupan sosial ini, dalam kehidupan masyarakat ini, gambar-gambarnya. Nah, sekarang kalian identifikasi gambar ini terlebih dahulu. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini, identifikasi gambarnya, nanti baru kalian dari hasil pengamatan kalian dari gambar-gambar tersebut, silahkan kalian ajukan pertanyaannya terkait gambar-gambar yang Bapak tayangkan tadi. Ya, coba sekarang kalian lihat dengan baik dulu gambarnya. Nah, itu. Nah, silakan lihat. Nah, kalau ada pertanyaan setelah kalian melihat gambar ini, silakan ajukan sekarang. Itu maksudnya. Ada yang bertanya setelah melihat gambar ini, silakan. Siapa yang ingin bertanya, silakan. Apa yang ingin kalian ketahui tentang gambar ini, silakan bertanya. Saya, Pak. Siapa itu? Nura Advaita Sadana. Advaita. Lalu apa yang akan silakan Advaita. Setelah saya mengamati gambar tersebut, hal yang saya ingin tanyakan adalah apa sih penyebab dari konflik tersebut? Nah, berarti Advaita bertanya tentang apa penyebab terjadinya konflik yang seperti di gambar-gambar ini, gitu ya? Gitu ya? Nah, apa sih penyebab konflik ya seperti gambar-gambar ini ya? Silakan sudah. Itu pertanyaan yang pertama. Yang lainnya tolong diperhatikan pertanyaan temannya. Apa penyebab dari konflik? Ya.
Terus ada yang lagi bertanya? Ada lagi silakan tanyakan. Yang pertama sudah penyebab. Ada lagi? Silakan tanyakan. Atas nama siapa? Pratiwi. Ya, Pratiwi silakan bertanya. Setelah saya amati gambar tersebut, hal yang saya ingin tanyakan, apa akibatnya setelah terjadi konflik tersebut? Iya, berarti Pratiwi berarti apa akibatnya ya? Berarti pertanyaan dari Pratiwi itu apa penyebabnya ya? Nah, itu ya. Terus ada lagi? Oh, 2 pertanyaan itu. Ada lagi bertanya, silakan bertanya. Ya, kalau nggak ada, ya itu sudah ada 2 pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang dianjurkan sama temannya tadi, nah sekarang tugas kalian adalah mendiskusikannya. Ya, diskusikanlah bersama kelompok kalian. Nah, untuk kelompok, kayak sudah dibentuk ya pada pertemuan sebelumnya ya? Sudah dibentuk atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah ya. Untuk kelompoknya tetap seperti kelompok sebelumnya yang dekat-dekat dengan rumah kalian aja yang dipakai gitu kan. Silakan bentuk kelompok yang 4-6 orang. Sudah. Nah, sekarang kalian bersama kelompok kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sama temannya yang tadi itu. Ada 2 pertanyaan. Di Google Classroom ingat ya. Dan di Google Classroom Bapak juga sudah memberikan bahan diskusi buat kalian di sana. Sudah Bapak share di sana bahan diskusi di Google Classroom. Silakan kalian buka sebentar Google Classroom-nya dan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan temannya yang tadi dan bahan diskusi yang Bapak kasih di sana. Silakan kalian diskusikan ya. Nah, nanti apapun permasalahan-permasalahan atau masalah-masalah yang kalian temui dalam diskusi, silakan kalian mencari di berbagai sumber. Ya, silakan kalian cari berbagai sumber referensi, baik di internet, baik di buku paket, ya, dan referensi-referensi lainnya terkait materi-materi yang dibahas tadi itu, terkait permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi di diskusi. Silakan kalian cari, ya, di berbagai sumber. Nah, nanti di Google Classroom kalian juga bisa saling bertukar informasi antar kelompok. Ya, saling bertukar informasi antar kelompok, silakan saling tuangkan di sana. Diskusikan di Google Classroom, nanti Bapak akan memantau, melihat Google Classroom-nya siapa yang aktif berdiskusi, siapa yang aktif menanggapi di Google Classroom. Ya, nanti kelihatan di sana. Yang tidak menanggapi berarti tidak aktif berdiskusi dia. Nanti nilainya Bapak kurangi. Yang aktif berdiskusi nanti Bapak kasih nilai yang ya. Sudah paham ya? Sudah paham tentang penilaian diskusinya? Sudah paham? Sudah. Nah, jadi Bapak harapkan kalian aktif berdiskusi. Nanti Bapak lihat, Bapak pantau ya, siapa yang aktif berdiskusi. Itu maksudnya. Nah, untuk diskusi ini Bapak kasih waktu kalian 30 menit. Ya, Bapak kasih waktu kalian 30 menit untuk melakukan kegiatan diskusi. Nah, setelah kegiatan diskusi selesai, waktunya habis, nanti baru kalian presentasikan. Nah, presentasikan hasil diskusi kalian lewat Zoom meeting. Jadi, setelah kalian selesai berdiskusi, ingat presentasikan perwakilan dari masing-masing kelompok, presentasikan satu persatu. Ya, gimana? Sudah paham ya? Paham? Ya. Kalau sudah paham, ya, nah sekarang silakan kalian diskusikan dulu. Ya, silakan kalian diskusikan di Google Classroom, silakan. Nah, sekarang kita live dulu, ya, live keluar dulu, silakan kalian diskusi. Sebentar lagi 30 menit, ya, baru kalian join kembali, gabung lagi ke sini. Nah, sudah ya? Sudah ngerti kan? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah ngerti,
Pak. Nah, sekarang kita lab dulu. Ntar masuk lagi ya. Silakan apa lab dulu. Ya, Pak. Siap, Pak. Karena waktunya sudah habis anak-anak. Nah, sekarang masing-masing perwakilan kelompok ya silahkan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, Bapak mulai sekarang untuk kelompok 1, siapa yang mewakili kelompok 1 untuk presentasi? Silakan. Siapa yang? Saya, Pak. Bapak Elisa. Ya, silakan Elisa mewakili kelompok 1 untuk presentasi. Silakan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian konflik menurut Robert MTTZ Lawang. Konflik adalah pejuang untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan persaingan. Pengertian konflik menurut Kartono. Konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diselesaikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin untuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Baik, itulah presentasi dari kelompok saya. Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 1 dulu, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Tepuk tangan, anak. Ya, bagus ya. Nah, itu perwakilan dari kelompok 1 sudah mendefinisikan ya tentang pengertian konflik menurut dua para ahli tadi dijelaskan sama Elisa ya. Kelompok 3, siapa yang mewakili kelompok 3? Silakan. Saya, Pak. Atas nama siapa? Egi, Pak Egi. Ya, Egi, silakan. Egi Mahesa. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pertanyaan nomor 3. Yaitu di sini saya ingin mengidentifikasi akibat terjadinya konflik, yaitu akibat konflik sosial positif dan negatif. Akibat dari konflik sosial positif adalah meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Dan yang menyebabkan akibat konflik sosial negatif adalah yang pertama, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang kedua, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang ketiga, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Dan yang keempat, terjadinya dominasi dan penaklukan. Ya, itu perwakilan dari kelompok 3. Ya, tepuk tangan lu. Untuk kelompok 3, tepuk tangan ya. Silakan tepuk tangan. Kali ya presentasinya juga ya. Nah. Kelompok 3 ya. Di sana ada menjelaskan akibat-akibat dari konflik. Ya, sama ditanyakan tadi sama temannya tadi ya. Akibat konflik ini ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Yang bersifat positif bagaimana akibatnya? Itu yang bersifat positif misalnya itu ada meningkatnya solidaritas ya sama anggota kelompok ya, itu maksudnya. Terus yang bersifat negatifnya kayak gimana? Tadi dijelaskan tadi sama siapa namanya itu? Sama Egi ya. Yang ada retaknya hubungan antar individu, terjadinya perubahan kepribadian pada individu, terus ada juga rusaknya harta benda, bahkan hilangnya nyawa manusia, dan terjadinya dominasi atau penaklukan. Nah, itu faktor ya, akibat konflik sosial. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang yang terakhir, ya, perwakilan dari kelompok 4, silakan siapa yang mewakili? Saya, Pak. Pratiwi, ya silakan Pratiwi. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan pertanyaan nomor 4. Berdasarkan hasil analisis gambar 1, bahwa cara mengenai konflik bila dilihat dari gambar tersebut, yaitu dengan cara mediasi.
di mana cara mediasi ini adalah bentuk pengendalian konflik sosial yang di mana pihak-pihak yang berkonflik sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. Nomor 2, berdasarkan hasil analisis gambar nomor 2, bahwa cara mengenai konflik bila dilihat dari gambar tersebut yaitu dengan cara adjudikasi, di mana cara adjudikasi ini adalah cara penyelesaian konflik melalui pengadilan yang adil. Pada bentuk ini tidak terlihat konflik yang terjadi antara dua belah pihak. Kemudian pihak tersebut memilih untuk menyelesaikan konfliknya di pengadilan. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok terakhir. Silakan tepuk tangan lu. Tepuk tangan anak-anak. Bagus sekali ya. Nah, silakan kelompok 4 sudah terakhir, di mana di saat dalam bahan diskusinya ada 2 gambar cara penyelesaian konflik. Gambar pertama itu dengan, kalau dianalisis itu dengan cara mediasi, ada pihak ketiga yang menangani konflik, ada pihak ketiga, ada 2 orang yang sedang berkonflik, nanti ada pihak ketiga sebagai penengah. Nah, terus gambar yang kedua, di sana setelah dianalisis dari gambar yang kedua itu, ternyata penyelesaian konflik itu bisa di pengadilan, ya, dengan cara di ruang meja hijau. Karena kalau cara-cara menangani konflik semuanya sudah tidak bisa dilakukan, sudah tidak mempan itu maksudnya, maka bisa diselesaikan melalui meja hijau atau adjudikasi di pengadilan. Ya, itu cara-cara untuk menangani konflik. Sudah jelaskan sama Pradi tadi. Nah, sekarang karena sudah dijawab semua bahan diskusinya, nah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Saya, Pak. Agung Susila. Ya, silakan Agung Susila. Simpulkan. Baik di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih yang berusaha memikirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Faktor-faktor penyebab konflik sosial adalah perbedaan individu, kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan, ketiga, perbedaan kepentingan, keempat, perubahan nilai yang cepat. Akibat konflik sosial. 1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Kelima, terjadinya dominasi dan penaklukan. Ya. Cara menangani konflik. 1. Menghindari segregasi. 2. Memaksa kehendak atau koersi. 3. Mediasi. 4. Kompromi. 5. Pengadilan. Sekian dari kesimpulan saya. Jika ada salah, mohon dimaklumi. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Agung Susila. Kenal anak. Nah, bagus sekali ya. Nah, sudah disimpulkan sama Agung Susila tentang pembelajaran kita ya, dari awal, dari pengertian ya, dan sampai akhir tadi sudah disimpulkan sama Agung Susila. Nah, sekarang ya Bapak akan memberikan penguatan terkait jawaban-jawaban kalian melalui penjelasan Bapak. Silakan disimak dengan baik. Silakan disimak dengan baik apa yang Bapak sampaikan sekarang. Nah, lihat sudah? Sudah, Pak. Sudah lihat ya. Nah ini, nah, materi yang kita bahas tadi tentang konflik sosial. Ya, tentang konflik sosial. Nah, apa itu konflik? Ya, sudah dijelaskan tadi. Konflik, pengertian konflik secara sosiologis dulu. Ya. Secara sosiologis,
konflik itu adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bahkan kelompok juga bisa, yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Inilah pengertian konflik secara sosiologis. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Apa saja sih faktor-faktornya? Ya, biar kalian tahu juga. Nah, yang pertama, perbedaan individu. Ya, di faktor pertama. Ya, ini yang menyebab konflik antar individu. Seperti yang dijelaskan tadi sama temannya. Ya, antara individu satu dengan individu lain itu mempunyai banyak perbedaan. Ya, dilihat dari mana? Dari kesukaan musiknya, itu misalnya, ya, dari jenis makanannya, itu mempunyai perbedaan tersendiri. Sebagai satu contoh, misalnya dalam keluarga kalian di rumah pasti mempunyai perbedaan individu dalam hal menonton televisi. Pasti ada kan? Ada yang ibunya suka senang menonton sinetron misalnya, ayahnya suka menonton berita, adiknya suka menonton film kartun, dan kalian menonton film yang lainnya juga suka. Nah, ini kan ada perbedaan. Jadi karena perbedaan individu ini semuanya berebut ini cari. Nah, jadi terjadi konflik dalam satu keluarga, itu maksudnya. Ya, tapi secara ringan. Itu faktor penyebab, ya, perbedaan individu maksudnya. Ya, kita paham ya? Ya. Sudah, Terus, Pak. yang kedua, ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Ini juga sebagai faktor penyebab. Latar kebudayaan yang berbeda juga sebagai penyebab konflik sosial itu. Mempunyai budaya satu dengan budaya lain, kalau kita tidak bisa saling menghargai budaya lain, itu akan menjadi konflik perang. Misalnya budaya lain, kalian merantau misalnya ke luar daerah, di luar Bali, di sana kalian harus menghargai budaya yang dia miliki. Ya, kalau kalian tidak menghargai, itu akan menjadi penyebab konflik. Itu dilihat dari perbedaan latar belakang kebudayaan. Ya. Terus kepentingan juga, perbedaan kepentingan juga sebagai faktor penyebab konflik. Ya. Kepentingan seseorang atau kelompok orang berbeda dengan yang lainnya. Ya, mempunyai kepentingan yang berbeda. Contoh misalnya, dalam suatu desa misalnya di Kubu Tambahan kan akan direncanakan pembangun bandara di sana. Ya, itu kepentingan pengusaha kan, dan pemerintah akan membangun bandara. Dia yakin bahwa akan bisa meningkatkan perekonomian di sana. Tapi di sisi lain masyarakat di sana mempunyai kepentingan yang berbeda. Ya, ternyata merugikan karena banyak tanah yang akan digunakan untuk bandara, maka bisa merugikan. Jadi berbeda kepentingan di sini, sehingga ini menjadi faktor penyebab konflik sosial. Ya. Terus yang terakhir, perubahan nilai yang cepat. Perubahan nilai cepat juga termasuk faktor penyebab konflik. Ya. Secara mendadak terjadi perubahan, ya, itu akan menimbulkan konflik. Contoh, pada waktu ini muncul di televisi undang-undang Omnibus Law. Ya, pernah mendengar itu undang-undang Omnibus Law di televisi atau undang-undang Cipta Kerja? Pernah ya? Kenapa? Nah, itu Omnibus Law itu undang-undang Cipta Kerja. Secara mendadak diberitakan bahwa undang-undang itu merugikan kaum buruh. Ya, di mana secara cepat menghapus ketentuan UMK, upah minimum kota, dihapuskan katanya. Ya, karena perubahan tersebut maka menimbulkan banyak buruh yang demonstrasi sehingga menimbulkan konflik sosial. Ya, itu termasuk perubahan nilai yang cepat, itu maksudnya ya. Nah, itulah faktor-faktor penyebab konflik sosial. Ya, sampai di sana dulu sudah paham ya? Penguatan Bapak sudah paham? Sudah, Pak. Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Ya, dilanjutkan ya. Sekarang lanjut ke sudah akibatnya. Nah, apa sih akibat yang akan ditimbulkan dari konflik itu? Ya, yang pertama. Nah, akibatnya setelah dijelaskan tadi, ada akibat yang bersifat positif dan ada akibat yang bersifat negatif. Ya, yang bersifat positif seperti apa? Nah, ini kita lihat slide-nya. Yang bersifat positif itu seperti meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Berarti sesama anggota kelompok itu bisa meningkat.
solidaritasnya. Contoh, pada saat perang, ya, negara kita perang dengan negara Belanda sama Jepang, kan? Ini bersatu, anggota kelompok kita bersatu untuk melawan para penjajah, sehingga meningkatkan solidaritas antar kelompok. Itu akibat konflik yang bersifat positif. Terus akibat konflik yang bersifat negatif, nah, itu ada retaknya hubungan antara individu. Sudah jelas ya, kalau ada konflik itu pasti hubungannya akan retak, renggang jadinya. Itu akibatnya. Ya, kalau kalian mempunyai konflik sama teman misalnya, pasti hubungan kalian sama temannya pasti akan renggang, akan retak. Dalam satu keluarga juga misalnya ada konflik akan hubungan suami istri, konflik dia hubungannya akan renggang jadinya. Ya, maksudnya. Nah, terus yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Nah, nanti ada perubahan kepribadian. Nah, sudah konflik dia pasti akan berubah kepribadiannya. Nah, misalnya sama teman dia berkelahi, konflik pasti dia cuek sama temannya. Ya, tidak menghiraukan perkataan temannya. Pokoknya ada perubahan kepribadian. Itu akibatnya, akibat dari konflik sosial. Ya. Terus ada juga rusaknya harta benda, bahkan hilangnya nyawa manusia. Nah, ini akibatnya juga harta benda rusak, kan? Misalnya konflik sosial antar kelompok ini, perang ini terjadi antara dua desa misalnya, jadi perang. Nah, ini akan merusak harta benda yang ada di sekitarnya, fasilitas umum merusak, bakar-bakaran misalnya, dibakar rumahnya dibakar, berarti sudah termasuk rusaknya harta benda. Dan karena perang ini bisa menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Contoh di perang Santet, nah, di Kalimantan itu ada perang sampai kepalanya dipenggal ya, kakinya itu bisa bahkan hilangnya nyawa manusia, dan itu akibat konflik. Ya, terus yang terakhir, terjadinya dominasi dan penaklukan. Berarti siapa yang memenangkan dalam konflik tersebut, dia yang mendominasi, dia yang menaklukkan, ya, yang kalah dalam konflik. Nah, inilah akibat-akibat konflik sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Gimana, Nana? Sudah paham ya tentang akibat-akibat ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apa bisa dilanjutkan lagi? Bisa, Bisa, Pak. Ya, sekarang yang terakhir sekarang ya. Yang terakhir sekarang bagaimana sih caranya sekarang? Ya, bagaimana sih caranya untuk menangani konflik sosial? Ya, caranya yang pertama ada cara menghindar. Berarti cara pertama menghindar ada. Kalau terjadi konflik antara kedua belah pihak, ya, karena sudah merasa satu pihak sudah tidak mampu untuk melawan, maka dia akan menghindar. Nah, itu cara pertama, menghindar konflik. Terus yang kedua, ada cara paksaan juga, dipaksa dia supaya konflik ini tidak terjadi. Misalnya ada teman kalian berkelahi, misalnya ada dua orang, berkelahi, dia saling pukul, kan? Saling pukul, nggak bisa ditangani, maka dengan cara dipaksa, ditarik ya. Nah, saling kita menarik, ya, supaya dipaksa dia, ya, menangani konflik sosial tersebut. Nah, ini maksudnya ya dengan cara paksaan ya. Terus yang ketiga dengan cara mediasi, sudah jelaskan tadi sama Pratiwi. Mediasi itu cara menangani konflik sosial dengan adanya pihak ketiga sebagai penengah. Nah, seperti gambar ini, lihat. Nah, lihat gambarnya. Nah, ini ada dua orang yang konflik, ya, ini penengahnya misalnya ya. Contohnya ini seperti gambar ini. Konflik misalnya dia dalam suatu lingkungan, misalnya dua tetangga ini berdebat konflik, maka terjadi ada penengahnya yang menangani. Ini namanya mediasi. Ada pihak ketiga yang menangani konflik. Cara yang ketiga ya. Ada juga cara kompromi, compromise. Ya, berarti kompromi ini saling mendatangkan pihak-pihak yang berkonflik. Contoh misalnya negara Indonesia waktu ini pernah berkonflik dengan Malaysia ya, karena perebutan wilayah perairan dan pulau, kan? Itu pernah konflik itu Indonesia sama Malaysia. Nah, diklaim pulau-pulau milik kita sama Malaysia, maka ini diselesaikan dengan cara kompromi. Nah, datang dua belah pihak, dua negara datang untuk berkompromi agar tidak terjadi konflik lagi. Itu cara menangani konflik dengan cara kompromi. Nah, terus yang terakhir dengan cara pengadilan.
kalau cara-cara ini semuanya tidak berhasil dilaksanakan, langkah terakhir itu di meja hijau. Ya, di pengadilan diselesaikan. Nah, maka dari itu inilah cara-cara untuk menangani konflik sosial di lingkungan masyarakat. Ya. Gimana anak-anak? Sudah paham ya? Tentang cara-caranya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Paham ya? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah paham, nah itulah materi penguatan materi dari Bapak supaya kalian lebih memahami lagi tentang materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Sampai di sini dulu. Apa ada pertanyaan? Apa tidak? Ya. Tidak. Nah, Tidak, Pak. ya kalau tidak ada pertanyaan, ya. Nah, sekarang kalian silakan jawab uji kompetensi sebagai bahan refleksi buat kalian. Ya, Bapak sudah membagikan link evaluasi di Google Classroom. Silakan kalian buka sebentar. Di sana Bapak sudah ada 5 pertanyaan, silakan dijawab sebentar. Tujuannya di sini Bapak biar tahu sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kita bahas hari ini. Ingat ya, sebentar dijawab itu ya, lewat di Google Classroom ya. Jawab sebentar ya. Nah, Ya, Pak. ini evaluasinya, ini linknya lihat. Nah, ini linknya, ini contoh soal-soalnya Bapak sudah tayangkan di sini. Nanti kalau kalian buka link Google Form di Google Classroom, bisa kalian lihat di sana dan langsung jawab, tinggal pilih A, B, dan C, dan D ya. Dipilih mana jawaban yang paling tepat, dijawab nanti. Nah, nanti otomatis jawaban kalian akan terkirim ke aplikasi di server Bapak di sini ya. Nah, karena waktunya sudah habis ya, sudah habis. Nah, sekali lagi mari kita memberikan tepuk tangan buat teman kita yang sudah berani tampil presentasi dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran tadi. Ya, silakan tepuk tangan lagi sekali buat temannya. Tepuk tangan teman-teman. Nah ya, plus. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari terlebih dahulu di rumah tentang materi integrasi sosial. Ini materi yang terakhir. Ya, di semester ganjil tentang integrasi sosial, silakan kalian pelajari terlebih dahulu di rumah, literasi di rumah, baca-baca bukunya. Ya, supaya nanti pada pertemuan selanjutnya kalian sudah memahami tentang materi integrasi sosial. Kalau Bapak kasih diskusi, kalian bisa langsung menjawab. Ya, maksudnya. Ya, sudah paham anak-anak? Sudah ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah paham, kan? Karena waktu kita sudah habis, jadi kita akhiri saja pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu. Nah, silakan Arpaida pimpin doanya. Halo, Arpaida, ketua kelas, silakan pimpin Ya, Pak. doanya. Ya, Pak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya sudah memimpin doa. Nah, kalau gitu kita akhiri pelajaran. Bapak ucapkan terima kasih ya. Nah, selamat sore. Sore.